tipsnya bagaimana caranya menghadapi gagal bayar tangan DC atau tentang penagih yang akan datang ke rumah. Di situ kalian pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel pribadi Boin. Di video kali ini kembali saya membahas tentang seputar aplikasi, dan kali ini saya akan kembali membahas tentang keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi Akulaku. Di video sebelumnya saya sudah mereviewnya tentang akun yang mengalami keterlambatan hingga hampir 2 tahun, bahkan sekarang mau berjalan 2 tahun lebih. Nah, di video sebelumnya saya sudah menginformasikannya bahwa akun tersebut mengalami kegagalan atau gagal bayar, dan sampai saat ini pun sekali lagi saya pastikan belum didatangi atau belum sampai ada pihak dari Akulaku yang datang mendatangi orang tersebut. Nah, kali ini saya akan kembali membahasnya, dan juga saya akan memberikan tipsnya bagaimana caranya menghadapi gagal bayar bayaran di Akulaku agar kalian tetap bisa tenang dan juga kalian tidak perlu risau akan hal tersebut. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, bagi yang baru mengunjungi channel ini, bantu channel ini berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe-nya dan juga bunyikan notifikasinya agar setiap saya upload video terbaru, teman-teman akan mendapatkan pemberitahuannya. Dan langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi agar kalian tetap bisa tenang, tidak perlu risau, dan juga kalian bisa kuat mental. Nah, yang pertama kalian harus ingatkan bahwa satu, kalian menggunakan aplikasi legal. Nah, seperti gagal bayar di Akulaku, kalian bisa berpikir tenang saja karena aplikasi Akulaku ini legal. Dia mempunyai aturan, dia dilindungi oleh OJK, jadi dia tidak akan menyebar data, jadi data kalian tetap aman. Nah, yang kedua, kalian juga harus berpikir bahwa resiko yang akan kalian dapat dari aplikasi legal ini adalah blacklist. Nah, blacklist ini kalian ambil sisi positifnya. Nah, di sini sisi positifnya, jika kalian sudah kena blacklist, berarti kalian termotivasi harus menjadi orang yang lebih sukses lagi. Dalam arti kata, kalian jadi termotivasi bahwa kalian harus menjadi orang yang sukses, karena segala sesuatunya kalian tidak perlu lagi kredit, kalian harus beli cash. Nah, disitulah kalian menjadi timbul akan lebih semangat untuk menjalani lagi kehidupan, memperbaiki lagi kehidupan, memperbaiki perekonomian, hingga kalian bisa termotivasi akan kata kalian terkena blacklist tersebut. Selain resiko blacklist tersebut, mungkin ini adalah hal yang paling kalian takuti, yaitu tentang kedatangan DC atau tentang penagih yang akan datang ke rumah. Di situ kalian pasti berpikir, satu, rasa was-was, cemas, dan takut. Berdasarkan pengalaman teman saya yang sudah mengalami kegagalan dan belum sampai saat ini didatangi pihak DC, kalian berpikir positif terlebih dahulu. Kalaupun sampai kalian akan didatangi, DC tersebut tidak seperti yang kalian takuti atau bayangi. DC itu tetap orang biasa. Nah, walaupun penampilannya mungkin seram atau gimana, tetap dia orang biasa yang hanya menjalankan tugas. Nah, karena dia juga menjalankan tugas dari aplikasi yang legal, dia pun memakai aturan atau SPO yang berlaku. Jadi kalian tidak perlu takut. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, nah kalian tinggal mempersiapkannya saja terlebih dahulu. Jika DC mau datang, nah kalian minimal sudah siap mental. Nah, kalian bisa mempersiapkan, contohnya jika kalian di rumah ada anggota keluarga atau rekan atau tetangga yang bisa diajak untuk mendampingi, kalian bisa berkoordinasi terlebih dahulu agar kalian
bisa lebih siap menghadapi DC tersebut. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jika sampai terjadi apa-apa atau katakanlah si DC arogan atau melakukan sesuatu yang di luar kewajaran, nah kalian tinggal mempersiapkan saja bukti atau mempersiapkan handphone untuk merekod pembicaraan ataupun mengambil gambar ketika ada hal-hal yang di luar kewajaran, bahkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dari sekian pemaparan yang saya utarakan tadi, itu tidak dipastikan, atau jika kalian bertanya pastikah DC akan datang ketika mengalami keterlambatan atau gagal bayar, DC itu tidak bisa kita pastikan pasti datang, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan DC datang atau tidak datang. Selain dari pihak DC yang tahu sendiri tentang debitur-debitur mana saja yang pantas didatangi atau istilahnya yang mudah dijangkau, mereka pun mempunyai target-target tertentu. Nah, dari target-target tertentu tentunya banyak sekali untuk saat ini debitur-debitur yang mengalami kegagalan bayar atau tidak sanggup bayar. Kalau posisinya kita berada di jauh pusat kota, katakanlah kita berada di pelosok atau di daerah-daerah yang terpencil, kemungkinannya sangat kecil untuk didatangi. Kalaupun sampai datang ke lokasi, kita pun bisa menghindar dengan cara tidak berada di rumah pun. Mereka ketika datang, orang yang bersangkutan tidak ada, mereka pun akan pergi gitu, karena tujuannya kepada pemilik akun atau yang bersangkutan. Itu semisalnya jika kalian tidak bisa berargumen atau tidak sanggup untuk menghadapi DC, nah kalian bisa dengan cara tidak berada di rumah. Apapun itu yang kalian takuti, pada intinya mereka itu hanya menjalankan tugas dan hanya sekedar ingin mengecek bahwa debitur ada atau tidak. Masalah kalian tidak bisa bayar atau tidak bayar, mereka pun sebenarnya tidak terlalu mengharapkan kalian membayar. Kalaupun mereka meminta tagihan untuk segera dilunasi, tetapi kalian tidak ada apa yang mau dikasih, ya kalian tinggal jelaskan saja gitu. Dan kalaupun kalian bisa berargumentasi, kalian tinggal mengatakan, saya sudah tidak lagi sanggup bayar, saya siap menerima resiko blacklistnya. Itu aja juga mungkin mereka sudah bisa mengerti, karena menyangkut peraturan blacklist, jika debiturnya sudah tidak sanggup bayar dalam waktu 90 hari, seharusnya pihak penagih tidak akan atau tidak berkewajiban untuk lagi menagih. Karena dengan resiko blacklist tersebut, istilahnya si pihak pembiaya sudah bisa meminta klaim ke pihak asuransi. Nah, jadi fintech tersebut juga istilahnya sudah bisa mengajukan klaim. Namun mungkin karena dari sekian banyak juga mungkin list untuk yang debitur yang ingin dimintai klaim, karena banyak juga, mungkinlah disitulah trouble-nya di pihak fintech dan pihak penagih pun atau pihak DC pun di situ, karena mereka juga mempunyai target, atau katakanlah si DC pun mempunyai target agar bisa mendapatkan bonus jika berhasil melakukan penagihan hingga mendapatkan uang tagihannya. Namun dari sekian DC-DC yang seperti itu, ada mungkin oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan. Jadi jika kalian ingin membayar, lebih baik tetap kalian bayar melalui aplikasi jika aplikasinya masih bisa digunakan. Namun jika tidak bisa digunakan lagi aplikasinya atau tidak bisa dibuka, lebih baik kalian, jika mempunyai tiket untuk ingin membayar, kalian lebih baik datang ke kantor fintechnya, atau kalian bisa menghubungi dulu customer service di fintech tersebut agar kalian mendapatkan info pembayaran yang valid. Jadi seperti itu langkahnya.
Nah, dari sekian pemaparan yang saya bahas di tentang gagal bayar ini, kuncinya kalian tetap fokus saja pada kehidupan kalian, atau fokus bangkitkan kehidupan kalian agar lebih baik lagi. Jika kalian hanya terjebak di pinjaman aplikasi legal, resikonya hanya sedikit, yaitu hanya istilahnya hanya terkena blacklist. Nah, kurang lebihnya mungkin kalian hanya perasaan kalian saja yang membawa kalian merasa takut atau merasa malu atau mempunyai hutang, padahal di dunia ini semua manusia pasti mengalami hal seperti ini, atau dalam perekonomian keuangan pasti ada harus meminjam atau minjam itu hal biasa dalam kehidupan atau perekonomian. Tentang keuangan itu atau tentang pinjam meminjam itu sudah hal yang biasa selama kita bertanggung jawab, selama kita bisa menghadapinya. Itu hal yang wajar-wajar saja di dalam kehidupan di dunia ini, karena jangankan kita, negara pun atau negara kita pun pasti mempunyai atau ada pinjam meminjam. Nah, dari sekian yang saya utarakan tadi, kuncinya yang terakhir adalah kalian tetap berdoa dan berusaha. Nah, untuk yang sedang mengalami posisi seperti ini, kalian bangkit lagi agar lebih bersemangat lagi untuk menjalani kehidupan, untuk mengais rezekinya, dan jangan lupa dibarengi dengan berdoa, karena kunci dari kesuksesan selain kita harus bekerja keras, tentunya harus diiringi dengan doa. Sebagai makhluk yang bertuhan, kita harus meminta pertolongannya menghadapi segala cobaan-cobaan yang menimpa di dalam kehidupan. Juga kita berdoa agar selalu diberi kesehatan dan juga kelancaran rezeki yang bisa kita pergunakan untuk menyelesaikan masalah tentang pembayaran di aplikasi maupun pembayaran di luar aplikasi. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasannya kali ini di aplikasi Aku Laku ini tentang keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi Aku Laku. Sekali lagi kalian tetap semangat, tetap fokus pada kehidupan kalian, jangan terlalu dipikirkan masalah gagal bayar ini. Tetap semangat, jalani saja hidup apa adanya, dan jangan lupa tetap berusaha dan berdoa agar kita semua diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusannya dan mencari rezekinya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.